Sampah Nasional, Green Radio bekerjasama dengan Living World, Walhi, Syal'at, Bardi, Belikani, Jaya Offset, dan Kurs Kopi mengadakan kegiatan talk show, maraton talk show yaitu Pekanbaru Sadar Sampah. Dan di ujungnya masih ada tanda tanya. Jadi Pekanbaru Sadar Sampah ini masih dalam tanda tanya kita. Nah, saya mengulang kembali seperti yang di awal tadi, di mana sahabat Green, jika kita membicarakan isu lingkungan ini tentu tidak akan terlepas dari persoalan sampah yang hingga saat ini masih membutuhkan upaya penyelesaian. Nah, persoalan sampah merupakan permasalahan multidimensional yang memang melibatkan berbagai kalangan, baik itu aktivis, pemerintah, mahasiswa, anak sekolah, ibu rumah tangga, pokoknya semuanya. Nah, namun dengan demikian tetap pemerintah yang menjadi sektor yang paling berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena memang pemerintah memiliki wewenang untuk bisa mengeluarkan regulasi dan juga kebijakan. Nah, isu persoalan lingkungan terutama sampah menjadi penting karena memang kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup kita baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Serta berbagai bentuk upaya dan dorongan dalam menyelesaikan persoalan sampah juga telah dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, untuk itu kita akan langsung memulai sesi talk show ketiga, yaitu Pekanbaru Sadar Sampah. Nah, di sini dalam talk show ini akan ada 4 orang narasumber yang akan berbicara di depan. Yang pertama itu ada Boy Jerry Ivan Sembiring yang merupakan Direktur Walhi Riau. Yang kedua ada Andi Wijaya Esa, Direktur LBH Pekanbaru. Yang ketiga ada Ridho Iksan, Generasi Muda Pemerintahan Kota. Dan yang keempat itu ada Bapak Asrizal dari DLHK, Kabid Pengelolaan Sampah DLHK Pekanbaru. Nah, sesuai yang tadi pertanyaan saya, apa tanggapan Bang Ridho sebagai netizen Pekanbaru dengan keadaan kondisi sampah kita yang masih belum terkelola dengan baik di Kota Pekanbaru ini? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya juga bingung ini mewakili siapa ya. Mewakili netizen Dibilang Pekanbaru generasi Bang. muda, ngerasa Ya. umur udah tua. Cuman mungkin karena selalu berkicau dan terkesan nggak pernah puas sama kondisi Pekanbaru, makanya diundang ya. Oke, senang bisa berada di sini bersama orang-orang hebat nih. Ini ada Direktur Walhi, Direktur LBH, terus dari pemerintah kota, dan saya sendiri nih nggak ada embel-embel belakang ya Pak. Mengenai sampah Pekanbaru ya. Bang. Ya kasat mata paling semuanya udah bisa menilai lah ya, kondisinya bisa terlihat bahwa tidak ada yang, ya izin Pak minta maaf sebelumnya, mungkin sepakat kita bahwa kondisi sampah di Pekanbaru sejauh ini tidak memuaskan kasat matanya ya. Karena saya jujur tiap hari melewati jalan-jalan yang cukup terlihat di pandangan mata saya ada beberapa titik sampah kan gitu. Terutama yang sering saya lalui jalan air hitam Mbak gitu. Yang di depan seberang itu terlihat selalu masih ada tumpukan sampah. Saya juga nggak tahu apa di situ memang tempat penumpukan sampah atau tidak. Karena pada dasarnya sangat tidak seperti tempat pembuangan sampah sih kan gitu. Tapi tetap ada lalu lalang orang yang membuang sampah. Ya kalau saya bisa membandingkan jauh ya kondisi yang ada hari ini dengan kondisi 10 tahun yang lalu, bahwa Pekanbaru berkali-kali dapat penghargaan Adipura. Sekarang nggak tahu apa masih ditarik lagi mungkin ya. Itu kondisi terkini yang saya lihat dari saya yang dicap orang yang cukup cerewet tentang Kota Pekanbaru.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rido. Ya, karena kita mengharapkan generasi muda yang cerewet seperti Bang Rido, yang cerewetnya itu memberikan dampak positif, apalagi berkicau di media sosial yang dilihat oleh banyak orang. Nah, selanjutnya mungkin dari Walhi dulu bisa memberikan tanggapan dengan gimana kondisi sampah saat ini di Kota Pekanbaru. Oke, terima kasih Mbak. Gitu. Kalau kita ngelihat persoalan pengelolaan sampah di Pekanbaru, kita bisa lihat setiap pagi gitu ya. Pagi, sore. Izin Bang, mic-nya agak didekatkan. Ya, kita bisa lihat kondisi sampah di Pekanbaru itu di pagi, sore, dan jelang malam gitu. Bahkan ketika saya pergi kantor itu sekitar jam 9, jam setengah 10. Nah itu di arah kantor saya di sekitar Nangka itu, ketika saya masuk ke arah kantor kita masih bisa lihat tumpukan bahasa hukum itu timbulan sampah di mana-mana gitu ya. Nah yang kedua kita bisa lihat lagi gitu ya, berapa kuantitas sampah gitu. Saya lupa angka tepatnya gitu, tapi memang mayoritas gitu ya. Mayoritas timbulan sampah di Pekanbaru itu memang dihasilkan dari namanya sampah industri rumah tangga dan sampah seperti industri rumah tangga gitu. Nah pertanyaannya kayak gini gitu ya. Nah kalau kita tahu bahwa sampah rumah tangga dan sampah industri rumah tangga merupakan sumber sampah utama di Pekanbaru, nah maka pertanyaannya bagaimana mengendalikan gitu ya. Karena kalau kita bicara pengelolaan, gitu ya, pengelolaan sampah itu ada dua kan, satu penanganan, yang kedua pengurangan. Gitu. Nah, cara yang paling sederhana, gitu ya, cara yang paling sederhana itu kalau penanganan kita bisa ngerujuk, gitu ya. Ada banyak hal yang disebut dengan penanganan, gitu, dari daur ulang, bla 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 dan seterusnya, gitu. Tapi yang paling sederhana itu namanya pengurangan. Nah, kalau tumpukan sampah terus bertambah, maka pertanyaannya bagaimana cara melakukan pengurangan sampahnya. Nah, kita bisa belajar gitu ya, sebenarnya dari beberapa daerah di Indonesia, ada di Kabupaten Bogor, ada di DKI Jakarta, ada di Kalimantan Selatan, ada di Provinsi Bali, ada di beberapa tempat lainnya, paling tidak sekitar 30 sampai 40 daerah yang telah menetapkan peraturan paling tidak ya, ini bisa mengurangi pengaturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Gitu. Nah itu kan bisa menjadi regulasi, satu dia men-trigger gitu ya, memaksa lah ya, memaksa masyarakat untuk mengendalikan buangan sampahnya gitu. Nah yang kedua negara itu kan serius dia mengedukasi rakyat melalui produk hukum gitu ya. Nah saya sangat mengkritik itu kalau kita melihat gitu banyak peraturan-peraturan daerah, sebenarnya peraturan daerah yang sama sekali nggak maksimal gitu. Kenapa nggak maksimal? Dia cuma hampir sepenuhnya itu menyalin dari undang-undang pengelolaan sampah. Gitu. Nah selanjutnya kritik berikutnya, kalau kita bicara plastik sekali pakai gitu ya, saya cuma fokus di plastik sekali pakai sementara ini gitu ya. Kalau kita bicara plastik sekali pakai, itu sudah terbit sebenarnya rekomendasi BPK sekitar 2018 atau 2019 yang menyebutkan bahwa upaya pengurangan sampah oleh pemerintah kota seharusnya dilakukan dengan menerbitkan yang disebut dengan Peraturan Wali Kota tentang pembatasan plastik sekali pakai. Itu kondisinya. Oke, terima kasih Bang. Mungkin tanggapan tentang sampah di Pekanbaru ini bisa Bang Andi sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya soal sampah ya. Saya sih berpikir bahwa ini persoalan yang untuk kita semua ya, bukan hanya untuk Walhi ya, untuk saya pribadi ataupun untuk pemerintah, tapi ini untuk kita semua. Yang paling penting kan dalam proses ini itu ya pada umumnya itu adalah transparansi ya. Saya nggak tahu berapa banyak sampah yang sudah dihitung oleh pemerintah. Dalam hal ini kan ketika kita sadar penumpukan sampah itu bukan secara faktual ya, tapi secara kualitasnya, kuantitasnya, jumlahnya. Artinya kita bersama-sama untuk melakukan pengolahan sampah. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh Walhi itu adalah suatu cara untuk melakukan pengawasan. Nah ini kan hampir setiap tahun itu terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya, sehingga hampir setiap tahun itu penumpukan sampah, timbulan sampah itu pasti ada di
jalan-jalan utama. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian apalagi yang kita lihat ketika itu, yang tadi Bang Boy itu mengatakan bahwa penanganan ini bukan bicara soal pengangkutan dan lain-lain, tapi fasilitas sampah di jalan-jalan protokol dan ya kalau kita bilang ya TPS ya, tempat pembuangan sementara itu harus ada kan. Kemudian ini apakah ini dirawat dan kemudian diperbanyak. Nah ini yang menjadi sebenarnya problem ya. Sebenarnya problemnya itu bukan soal masyarakat membuang sampah, iya itu masalah. Tapi masalahnya ketika pemerintah atau pemerintah kota, Pemkot itu tidak melakukan transparansi. Nah inilah yang menjadi orang bingung, saya buang sampah ini bingung nih. Tempat-tempat sampah fasilitas umum, tempat sampah itu enggak ada misalnya. Jadi saya buang sembarangan. Nah ini yang perlu ada kebijakan-kebijakan itu ya. Yang terakhir saya ingin katakan bahwa sebenarnya Kota Pekanbaru itu sudah ada perda ya. Dan ya Pak ya, saya malah menarik ya, ini perda sudah ada tapi bagaimana secara pelaksanaan wali kota ataupun kota itu melakukan pelaksanaan seperti perwaku dan lain-lain. Ini kan untuk memperjelas status hukum dan bagaimana pelaksanaannya. Mungkin aku sih itu ya soal sampah ya. Dan perlu ingat bahwa sampah itu bukan bicara soal pengangkutan penanganan diangkut di kota. Tetapi perlu diingat juga, perlu melihat sejauh mana tempat TPS itu ya Bang, TPA, tempat pembuangan air itu memenuhi enggak? Misalnya semakin bahan TPA diperluas dan lain-lain, tapi itu tidak menjadi solusi loh. Karena sampah itu terus kemudian, bagaimana melakukan pengurangan dan kemudian ini efektif. Itu yang menjadi menjadi permasalahan kita semua ya. Dan kita pasti bantu ya wali kota dan lain-lain untuk soal ini. Mungkin itu saja. Oke, berarti perlunya efektivitas ya Bang ya. Nah selanjutnya kita ke Bapak Asrizal, mohon tanggapannya terkait keadaan sampah saat ini di Kota Pekanbaru Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Asrizal MPD. Mohon izin Kanda. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kanda, Boy Jerry Even, Direktur Walhi Riau. Ini saya rasa senior kita nih Pak. Kemudian Bang Andi Wijaya, ya. Kemudian Bung Rido ya. Ini wajah-wajah ini tak asing lagi namanya. Tepuk tangan untuk mereka ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian selawat beri salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok ini pecinta sampah semuanya deh. Ya. Kalau kita langsung cerita sampah, Bang Jerry ya. Mungkin saya belum pengalaman tentang sampah nih Bang. Mungkin saya baru lebih kurang 1 bulan di persampahan. Tapi walaupun saya 1 bulan saya coba-coba mempelajarinya. Mulai dari keluhan masyarakat, dari media massa yang datang sama saya kan. Kemudian saya tengok lingkungan tempat kerja juga seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya pertanyaan teman-teman tadi kami berikan acungan plus dulu. Bahwa ada masyarakat yang memikirkan bahwa sampah ini adalah musuh kita ke depannya. Hadirin, kalau sudah sampah jadi musuh kita, otomatis nanti Pekanbaru ini iklimnya akan berubah Pak ya. Suasana kesehatan masyarakat akan berubah Pak ya. Keadaan ekonomi kita akan berubah, lingkungan hidup kita akan berubah. Maka kami sangat senang ada pemerintah dan masyarakat yang peduli dengan sampah. Saya tak bisa terlalu banyak cerita tentang sampah, tapi komen-komen dari pemikiran teman-teman, baik dari teman ini, dari teman-teman yang lain. Saya ingin berikan contoh. Tunggu Pak, sebelum jauh ke situ mungkin Bapak bisa berikan tanggapan dulu tentang sampah. Baik itu secara individu atau membawa lembaganya. Jadi terkait sampah di Pekanbaru ini gimana gitu?
Oke. Oke, tanggapannya dulu Pak. Kalau kita terlalu serius sampah nih nanti Iya, kita jadi nanti- stres. Gak apa, nanti sampahnya yang stres jawabannya ada jadinya, ke sana. Pak. Iya, gitu. Jawabannya ada ke sana. Satu orang datang sama saya, Bang Jerry. Pagi jam 8 dia tengok tumpukan sampah. Pergi kemana-mana tengok tumpukan sampah. Lantas teman-teman semuanya, yang media massa yang 4 orang tadi saya kasih tisu. Saya kasih tisu masing-masing. 4 orang saya kasih Nah, tisu. Pak, tanggapan aja dulu Pak. Tanggapan. Jadi, Nanti tanggapannya melalui cerita ini nanti kita akan terjawab. Gitu Oke, cerita. sip. Jadi Pak, wartawan tadi, media tadi, enggak saya sebut media mananya, saya kasih dia 4 buah tisu. Lantas saya videokan sampai dia keluar, sampai dia naik mobil. 4 orang saya kasih tisu, saya videokan sampai dia naik mobil. Ada yang baru 1 turun dari ruang kamar saya. Yang 1 lagi nanti pas di tempat bunga juga gitu. Akhirnya pendek cerita yang 2 orang buang langsung pas naik mobil. Apa kira-kira cerita yang akan Bapak Ibu ambil dari sini? 4 orang sampah, 4 orang aja yang megang sampah, dibuang pun tidak tertib. Seragam dia berbicara tentang kondisi sampah berserakan ke sana sini. Bagaimana Bapak Ibu di Pekanbaru ini sebanyak 1.300.000 dikali 5 kali makan satu hari. Dikali 5 kali makan. Bisa nggak kita membayangkan teknik dan cara membuang sampah? Jadi Om Bapak tadi Kiki ya? Niki. 5 orang aja bermacam dia cara membuang sampah. Bagaimana yang 1.300.000 orang yang kabitnya hanya 1 mobil mengangkatnya hanya 200 atau 150 titik tong sampah kita hanya terbatas 1.300.000 yang mempergunakan sampah dikali 5. Tentu kita tidak akan bisa bayangnya. Arti katanya Bapak, Ibu, Abang-abang, sampah ini adalah permasalahan kita semua, tergantung dari perilaku orangnya. Maka kami pada kesempatan ini Pekanbaru Sadar Sampah menghimbau kita semuanya, sampah itu adalah tugas kita bersama. Kalau kita sudah memiliki behaviors, perilaku yang bagus, pasti orang yang mengerti tentang efek samping sampah ini dia akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi hari ini seperti yang dibicarakan kawan kita tadi, tengoknya titik sampah di sana. Mungkin dia melihat jam 8. Ketika sampah kami angkat pagi jam 5 sampai jam 7, lewatlah mobil 20. Di antara mobil 20 tadi buka kaca, itu sampai 50%. Jadi bukan berarti sampah itu tidak kita angkat. Nah nih, jadi harapan kita ke depannya berkaitan dengan sampah yang berserakan. Kami jawab, hari ini kita pemerintah Pekanbaru sudah membagi Pekanbaru ini 3 zona pengangkutan sampah. Ya. Oke, Ya, siap Pak. Berarti tanggapannya sampah ini adalah kesadaran kita masing-masing ya Pak ya? Tanggung jawab kita Tanggung jawab bersama. kita bersama. Dan pribadi kita masing-masing. Oke, siap. Ya. Nah, karena bertepatan dengan hari sampah nih, jika kita melihat media sosial, kita membaca berita, kemarin saya ada membaca berita, yaitu dan kali ini kita akan membentangkan isu sampah Pekanbaru, yang hingga saat ini masih terus menjadi sorotan oleh Walhi. Terakhir kali yang kita tahu, Walhi, LBH dan rekan lainnya menginisiasi gugatan warga Pekanbaru terkait persoalan sampah di kota Pekanbaru. Mungkin Bang Boy bisa diceritakan gimana akhirnya gugatan itu dilayangkan kepada pemerintah kota Pekanbaru. Kita sepakat ya kalau sampah itu persoalan bersama gitu. Tapi jangan lepas tangan juga. Kalau kita bicara siapa? Kalau kita bicara pendekatan HAM, kalau kita bicara dalam pendekatan pengelolaan sampah, normanya itu menyebutkan tanggung jawab dalam pemenuhan gitu ya, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik sehat. Tanggung jawab utama dalam pengelolaan sampah itu namanya negara. Dalam konteks Pekanbaru itu namanya pemerintah Kota Pekanbaru, itu satu. Nah yang kedua gitu ya, sangat kecil sekali kalau dicontohkan 4 orang tisu tadi. Saya contohkan kayak gini. Saya baca secara kebijakan aja gitu. Kalau dalam kebijakan Kota Pekanbaru itu disebutkan sistem pengelolaan sampah kita kontrol landfill gitu. Kawan-kawan bisa cek, itu kontrol landfill nggak di lapangan gitu.
kita masih pakai cara yang paling tradisional, walaupun alatnya ada tapi nggak beroperasi, namanya open dumping ya, open dumping. Itu yang kedua. Nah yang ketiga gitu ya, kalau kita lihat lagi gitu ya, kami ada melakukan observasi gitu ya, apakah gitu sistem outsourcing gitu ya, sistem tender dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru berlaku maksimal. Kawan-kawan bisa tiap pagi bangun tidur, kawan-kawan bisa cek atau tiap sore berapa truk yang bekerja masuk ke pengelolaan sampah. Lalu kawan-kawan bisa cek berapa laporannya, laporan yang dimasuk dalam laporan pemerintah kota, berapa buangan sampahnya dan berapa kuantitas truk yang masuk ke lokasi gitu. Nah terkait gugatan gitu ya, sebenarnya ini bukan gugatan yang diinisiasi oleh saya gitu ya, kami di Walhi Riau atau LBH Pekanbaru gitu. Nah kami kebetulan gitu ya dipercaya gitu ya, diajak berunding sama namanya Pak Riko Kurniawan, yang kedua namanya Sri Wahyuni gitu ya, 2 warga Pekanbaru gitu. Nah yang sangat prihatin dengan kondisi sampah di Pekanbaru. Nah mereka berdiskusi dengan Walhi, lalu saya berdiskusi dengan kawan-kawan LBH Pekanbaru, dibentuklah tim kuasa yang salah satunya yang dikoordinir oleh kawan-kawan yang LBH Pekanbaru gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana proses gugatannya gitu ya. Nah, kami terus terang menyampaikan gugatan ini, kalau kita lihat ada 3 pihak yang mengajukan, yang kami tarik sebagai tergugat. Pertama namanya pemerintah kota, yang kedua namanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang ketiga namanya DPRD Kota Pekanbaru. Nah, dalam proses persidangan selalu ada yang namanya proses mediasi. Nah, proses mediasi ini itu hakim mediator mengupayakan itu gugatan damai gitu. Nah, tapi setelah kami berdiskusi dengan para penggugat dan berdiskusi dengan kawan-kawan LBH gitu, bagi kami sih nggak ada juga alasan ini damai gitu. Uang dia diingetin gitu ya, kami sangat kawan-kawan LBH Pekanbaru gitu mewakili 2 warga Pekanbaru itu mengajukan namanya notifikasi atau pemberitahuan akan mengajukan gugatan itu pada 30 Maret 2021 gitu ya. Selanjutnya karena kita masih beretikat baik menunggu percaya bahwa pemerintah kota, dinas dan DPRD melakukan, kita masih berpikir baik bahwa mereka bakal memenuhi apa yang diminta oleh warga Pekanbaru, maka kita daftar itu sekitar Desember ya. Kita memberikan waktu sekitar 9 bulan. Lalu setelah gugatan didaftar, diajak berdamai. Tapi apa alasan kami damai? Kami nggak mau mengecewakan gitu ya. Kami nggak mau LBH, Walhi, 2 penggugat, ada gerakan puasa plastik gitu ya. Ada RWWG, ada beberapa perkumpulan elang, paradigma gitu. Nah kami nggak mau mengecewakan publik gitu ya. Kalau kami harus berhenti gitu ya, meneruskan proses gugatan ini. Nanti Andi bisa jelaskan alasannya, karena tidak satu pun yang diminta oleh 2 warga Pekanbaru yang mewakili kepentingan seluruh warga Pekanbaru ini, itu dipenuhi gitu. Nah jadi kalau kita bicara ini tanggung jawab bersama, semua ada porsinya gitu. Itu kawan-kawan catat. Semua punya kewajiban, semua punya tanggung jawab, tapi dia berbagi porsi. Negara bertanggung jawab apa, rakyat bertanggung jawab apa, private sector bertanggung jawab apa. Seperti itu, terima kasih. Oke, berarti masyarakat yang datang melaporkan, meminta bantuan. Karena memang permasalahan sampah ini sangat mengganggu kita. Keadaan lingkungan akan tercemar dan kehidupan kita pun akan terganggu. Nah, terkait masalah sampah itu gimana akhirnya atas landasan dan dasar hukum apa itu bisa dilayangkan dan sampai mana progres pelaporan tersebut, gugatan tersebut? Iya, kepada Bang Andi dari LBH. Iya, sebenarnya kalau bicara progres dan dasar hukum kita itu jelas ya, undang-undang dasar ya, mengenai setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu hak dasar ya seseorang ketika dia lahir ya. Kemudian ketika bicara sampah itu bicara soal undang-undang pengelolaan sampah. Dan kemudian di Kota Pekanbaru saya katakan bahwa ada namanya Perda pengelolaan sampah. Nah, yang kita minta sebenarnya ini apa yang bisa dilakukan oleh wali kota.
kalau yang kami minta itu yang bisa dilakukan oleh Bang Boy, kami gak akan melakukan gugatan. Nah ini Pak Asrijal ya, karena kami tahu yang punya tupoksi mengeluarkan kebijakan dan mengatur orang-orang di Pekanbaru itu adalah wali kota. Makanya kami minta kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Simpel saja ketika kita bilang minta untuk kebijakan mengenai pengurangan sampah plastik. Siapa yang bisa mengurangin? Saya. Kan enggak ya? Itu kebijakannya, bagaimana supaya sampah plastik berkurang. Bukan bicara soal 1 juta orang ya di Pekanbaru itu menggunakan sampah plastik. Enggak, saya malah menggunakan ini kan. Kan cuma saya pribadi nih. Ya kan? Belum lagi orang lain. Nah ini bagaimana? Harus ada pengaturan. Semakin berkembang kota ini, semakin banyak sampah. Itu harus dipahami ya. Bukan sebanyaknya orang itu sampah semakin banyak, enggak. Semakin berkembang kota Pekanbaru, itu semakin banyak penghasil sampah. Dan semakin banyak berkembang kota Pekanbaru, dan semakinlah kota Pekanbaru harusnya semakin inovatif dalam hal pengurangan dan sampah. Dan hari ini kita lihat, tadi Bang Boy katakan bahwa ini mesti menggunakan cara-cara tradisional. Nah harusnya berpikirnya itu ya berkembang. Ketika kota Pekanbaru berkembang, berpikirnya berkembang melakukan sanitary landfill, open dumping dan lain-lain. Nah ini yang niatan untuk melakukan pengolahan sampah. Dan sejauh ini permintaan kita belum dikabulkan. Bukan permintaan kita juga ya, tapi permintaan masyarakat kota Pekanbaru dan berharap. Dan yang satu lagi yang paling penting, aku pikir ya, itu soal pengolahan sampah yang diberikan oleh pihak ketiga. Ternyata ini menjadi problem hampir setiap tahun. Bicara soal lelang dan lain-lain, ini akhir tahun terjadi penumpukan sampah yang nggak diangkut. Ya disoke, ada 3, Pak Asrijal mengatakan ada 3 zona. 1 zona dilakukan oleh dinas dan 2 zona dilakukan oleh pihak swasta. Ya pertanyaannya, yang nggak terangkut itu adalah zona yang diangkut oleh pihak swasta. Nah ini menjadi problem, ya di media banyak ya bicara soal pengolahan sampah kan, bicara soal ini lelang belum selesai dan lain-lain nggak mengangkut sampah. Itu ya persoalan yang tahun ke tahun tidak belajar. Saya pikir tahun ke tahun tidak belajar. Dan beberapa kali ada yang menggugat juga tidak belajar juga soal ini. Dan akhirnya mudah-mudahan gugatan kami ini merupakan gugatan yang terakhir dan kemudian wali kota bisa melakukan kebijakan yang penanganan sampah dan pengolahan sampah yang baik. Itu aja sih. Oke, berarti dari pihak LBH dan Walhi mungkin merasa penyelesaian persoalan sampah ini belum terselesaikan karena pemerintah yang sibuk lelang-melelang tender untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Siapa yang mengambil sampah, siapa yang akan menyelesaikan permasalahan sampah ini. Dan jangan sampai kehidupan masyarakat yang akhirnya dilelang untuk sebuah kesehatan ya. Nah, Bang Rido sebagai salah satu netizen julid. Nah nih, coba gimana tanggapan Abang dengan statement yang disampaikan oleh Walhi dan juga LBH, termasuk gugatan yang dilayangkan ke pemerintah. Apakah masyarakat dan pemerintah itu saling peduli atau tolak menolak Bang terhadap sampah? Bisa tolong dijelaskan Bang? Oke, terima kasih. Masyarakat kan? Terima kasih. Wah ini tadi yang ngobrol orang ahli-ahli ya. Kalau saya dari cara pikir mudahnya orang kebanyakan paling ya. Kita nggak by data kayak abang-abang di depan terus sama bapak. Pertama begini, saya mau menyikapi masalah tadi 4 orang pemegang tisu. Sedih saya dengarnya ketika itu digeneralisasi menjadi dianggap tabiatnya orang Pekanbaru. Halo, saya nggak begitu Pak. Dan saya rasa juga banyak yang lain juga sadar kok gitu loh. Tapi ketika sampel 4 orang tadi dianggap bahwa ciri khas gayanya semua orang yang berperilaku terhadap sampah yang dipegang sangat menyedihkan menurut saya statement itu ya. Yang kedua, kalau memang ternyata ini Bapak udah baru Pak ya di dinas ini. Nah ini dia masalahnya. Nanti besok kita bakal diskusi sampah lagi, jangan-jangan Bapak dipindah lagi. Terus ceritanya
mulai dari awal lagi. Ini yang sebenarnya kita, saya mungkin nggak seahli abang-abang di belakang karena memang concern di situ ya. Kalau saya cuman pengen sih kelihatannya ada perubahan yang agak sedikit, nggak ada perubahan lah terhadap pengelolaan sampah. Karena saya juga warga masyarakat Pekanbaru yang ngerasa selalu pusing dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pertama dulu sampah telat ya karena katanya proses lelang dan macam-macam. Akhirnya masyarakat bikin kebijakan sendiri nih. Bikin ngangkut sendiri, ngumpulin duit sendiri, cari mobil sendiri, buang sendiri, nggak tahu kemana buangnya kan gitu. Karena kita juga masyarakat juga awam kemana mau dibuangnya kan gitu. Terus belakangan ini saya nggak tahu ini benar apa enggak, saya ngelihat di media malah ada dari pihak kalau nggak salah yang mewakili pemerintah ya juga mempermasalahkan itu, bakal dipermasalahkan yang membuang masyarakat yang membuang sendiri sampahnya dengan menggunakan armada yang disepakatin gitu loh. Harusnya diambil sama truk-truk pemerintah. Memang udah mampu gitu loh, emang udah terlaksana dengan baik gitu loh. Ya kalau memang udah terlaksana dengan baik nggak apa-apa sih bikin sikap dan kebijakan begitu gitu loh. Ya kalau nggak mampu ya nggak usah dibikin pusing lah masyarakat gitu loh. Masyarakat tuh simpel. Kalau menurut saya cuman mewakili masyarakat ya. Masyarakat tuh mudah kok diaturnya, asal aturannya jelas. Gimana ya, kayak negara maju, negara semuanya juga karena pemerintahnya udah kokoh, karena semua aturannya udah jelas, karena yang mereka kerjakan juga udah bagus gitu loh. Itu bakal berjalan sendiri kok gitu loh. Tapi ketika kita menuntut masyarakat untuk bersikap disiplin, sementara di atas nyamburadul kayaknya kebalik gitu loh. Itu tanggapan dari saya. Saya juga nggak menyalahkan Pak Asrijal kok. Mungkin beliau udah berbuat. Tapi tadi Pak yang sampah di yang di air hitam, kalau Bapak bilang itu jam 8 kotor malamnya diangkut, saya hampir sering lalu lalang di situ Pak, masih banyak kok yang berserakan di situ Pak. Ya, karena saya lihat itu bukan tempat pembuangan sampah, memang pinggir jalan gitu loh. Jadi ya tetap aja mau diangkut sebersih-bersihnya pasti masih tinggal di situ. Oke siap Bang Rido. Nah menanggapi Bapak baru 1 bulan di sini, otomatis pasti ada program baru. Nah, kita di sini juga mau tahu dong Pak, apa saja program kerja DLHK yang lalu, yang mungkin masih bisa dijalankan hingga sekarang, dan program baru yang akan Bapak bikin dengan rekan-rekan. Silakan Oke, Pak. terima kasih. Jawaban saya mungkin tidak ditanya orang A, saya bisa ngejawab langsung A. Saya harus memberikan pengertian. Izin Bang Rido, saya bukan membicarakan tabiat orang Kota Pekanbaru. Yang saya inti yang harus kita ambil Pak, 4 orang yang memegang tisu, dia akan membuang sampah dengan cara yang berbeda. Nah ini kata-kata ini perlu kita luruskan. 4 orang yang membawa sampah tadi akan membuang cara sampah yang berbeda. Jadi saya lanjutkan, saya nggak mau jawab langsung. Saya lanjutkan dari cerita saya tadi Bapak Ibu. Kita sekarang sudah punya program mulai dari teknik pengangkatan, penampungan sampai pengangkutan ke sana. Yang paling penting saya sudah mencoba Bapak Ibu, saya tidak akan pernah berbicara kalau saya tidak buat. Nah yang tadi Pak boleh dijelaskan kapan dijemput, di mana boleh saja. Sebentar Pak ya, saya lanjutkan tadi. Jadi nanti titik dari terang pembicaraan saya tadi, kita nanti akan membuat sosialisasi bagaimana masyarakat Pekanbaru ini menyadari sampah itu selain dari tanggung jawab pemerintah adalah tanggung jawab kita bersama. Nanti dalam sosialisasi itu kami akan menyampaikan juga dalam bentuk iklan, televisi, radio, media akan kita manfaatkan. Insya Allah untuk tahun 2022 ini akan kita buat seperti itu. Pendek ceritanya Bapak Ibu, walaupun 1000 teori dan konsep, perda dan undang-undang, yang menjadi masalah hari ini bagaimana kita merubah perilaku masyarakat. Nah kita ini, jadi kalau seandainya pun kita buat undang-undang tetapi kita tidak memberikan perilaku. Contohnya dalam tunjuk ajar bahasa Melayu kita. Kalau seandainya perilaku orang sudah bagus Bapak Ibu, insya Allah nanti sampah ini akan beransur-ansur kita akan berubah. Cara orang membuang sampah, cara orang mengantar sampah. Terus saya jawab dulu sampah yang berserakan.
Untuk Bapak Ibu semuanya, para pendengar hadirin, selamat sore pada hari ini. Dan khusus sampah Tubang Rido, 1 kali 24 jam ada sampah yang bertumpuk di Kota Pekanbaru dengan titik-titik jemput yang sudah ditentukan. Pak Rido boleh telepon saya 085265759455. Nah, silakan dicatat, bisa diulang Pak. Ulang. Jadi misalnya 08, laporan masyarakat gitu. 08 Yang perlu nomornya silakan dicatat. 085265759455. 1 kali 24 jam, kalau masih ada sampah, telepon saya sampai 24 jam juga. Kami insya Allah kami akan layani dengan lebih kurang 100 mobil. Oke, akan layani. Terus titik sampah, saya jawab dulu kata Pak Rido tadi kan. Kalau seandainya seperti yang saya ceritakan pertama tadi, sampah kan sudah ditarik sekarang di Pasar Cipuan. Sampah kan sudah ditarik tadi di jalan sekitar Jalan Nangka. Ternyata setelah kita tarik, seperti yang saya ceritakan tadi, sampah akan datang lagi. Kalau sampah itu akan datang lagi, kalau kami ada penyisiran namanya, akan kami jemput sebelum jam 1. Tetapi kalau setelah jam 1 ke atas, maka sampah akan kami besok. Makanya kita dalam sosialisasi itu Bapak Ibu, kita sudah mengatur titik-titik jam pembuangan sampah. Kami sudah ngambil sampah sebelum jam 7. Ternyata ada bapak-bapak yang ke kantor membuang. Nah, inilah yang jadi masalah. Saya pastikan sampah-sampah yang kita tengok di daerah sampah penyisiran kembali, kita kan sudah umumkan dulu kemarin Perda, diusahakan masyarakat kita ini membuang sampah habis maghrib atau sekitar jam 7 sampai dengan jam 5 pagi. Jadi nanti kami juga akan berusaha sebelum jam 8 seluruh sampah yang ada di titik-titik jemput itu akan kami jemput. Oke, siap. Nah, bisa Bapak kasih tahu di mana titik-titik tempat penjemputan sampah secara yang Bapak jelaskan tadi? Ya, mungkin di area Panam, di Sukajadi, di Senapelan, di mana? Oke, sekarang. Jadi menurut Perda kita yang terbaru, inilah yang jadi problem hari ini. Seluruh rumah berlaku kembali nanti untuk tahun 2022 ini, seluruh sampah yang ada di rumah Bapak Ibu itu, kontrak kita ini sudah seharusnya menjemput ke titik jemput depan rumah, depan toko dan depan mana segala macamnya. Termasuk di titik penampungan sampah sementara. Sekarang apa yang jadi masalah? Di sini kita nampaknya ada terjadi, Bapak pernah mandiri namanya, angkutan mandiri. Ketika kita sebenarnya ini kita bicarakan sini banyak yang jadi korbannya. Jadi saya bilang sesuai dengan aturan kita, mulai tahun ini sampah sudah diletakkan di rumah kita masing-masing, kemudian dijemput oleh mobil kita. Terus yang jadi masalah kenapa tidak masuk ke tempat Bapak Ibu? Ini ada pencegal-pencegal yang secara politis yang harus kita selesaikan. Oke, siap. Nah, untuk Walhi yang sampai sekarang masih menangani kasus, mendampingi kasus masalah sampah ini, gimana dengan tanggapannya Bang? Saya sangat singkat gitu ya, kalau semua dicatuhkan tanggung jawabnya ke rakyat, kayak kita nggak bisa milah yang mana tugas rakyat, yang mana tugas penguasa gitu. Nah tadi kalau diserahkan ke rakyat gitu ya, ini permasalahannya di rakyat, permasalahannya di masyarakat gitu. Saya bakal tidak akan panjang, akan mengakhirinya dengan mengutip sebuah kutipan Pramudia Nantatur dalam bukunya keempat, di tetralogi bukunya gitu di Jejak Langkah. Dia bilang itu kayak gini, kalau tadi kita dipaksa gitu ya, ini soal sosialisasi, soal edukasi gitu. Oke, itu negara sedang melakukan peran edukasi terhadap rakyat gitu. Nah kalau ke rakyat, pesannya kayak gini gitu ya. Pramudia bilang gitu ya, kalau kita hendak mendidik rakyat itu dengan membangun organisasinya gitu ya. Sedangkan cara rakyat untuk mendidik penguasanya itu dengan cara melakukan perlawanan gitu. Nah jadi serah kawan-kawan melakukan perlawanan sejenis apapun untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik sehat, Kota Pekanbaru yang bersih, Kota Pekanbaru yang bebas dari sampah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Nah untuk LBH, apakah regulasi pemerintah sangat lemah dalam pengelolaan sampah dan pengendalian sampah? Saya di sini pengamat jadinya, pengamat hukum ya. Oke, kalau saya katakan bahwa
regulasi yang sudah dibuat itu sebenarnya sudah ada ya. Saya nggak katakan itu lemah. Kemudian yang ingin saya katakan bahwa tidak ada peraturan turunan perda. Perda ini sudah ada asik, oke, kita apresiasi lah sudah ada perdanya ya. Kemudian tidak ada peraturan turunannya kayak peraturan wali kota mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik dan lain-lain ya. Itu tidak ada. Jadi inilah yang harusnya dilakukan oleh wali kota ya. Nah, kalau misalnya perdanya aja itu secara umum ya. Bukan ini bagaimana pelaksanaan itu dilakukan oleh wali kota. Nah, aku pikir itu yang penting. Kemudian yang paling penting lagi di sini ini ya, aku agak bingung juga ya melihat bagaimana tata cara pembuatan peraturan di pemerintah. Yang paling nggak usah sekelas perda juga, undang-undang juga tidak melibatkan partisipatif. Jadi aturan itu nggak partisipatif dan akhirnya aturan itu tidak dijalankan oleh rakyat. Makanya kita bingung, kok kita yang misalnya kita yang diatur kemudian kita tidak dilibatkan. Maksudnya ya pelibatan partisipatif itu kan banyak jenis ya bagaimana caranya ya. Atau udah transparansi lah pada intinya. Nah, dua hal ini yang membuat aturan itu bukan keinginan masyarakat. Seakan-akan ya Dewan itu sudah mengatakan kami adalah wakil dan akhirnya banyak juga yang kepentingan rakyat itu tidak diakomodir. Nah, ini yang menjadi problem sehingga yang aku pikir sih soal pihak ketiga itu adalah salah satu kesalahan ya, bagaimana bisa adanya pengolahan sampah yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pikir bukan kesalahan juga, tapi memang ketidakmampuan lah mungkin pemerintah soal penanganan sampah. Mungkin itu saja ya, Niki. Oke, kalau begitu saya juga mau nanya lagi ke Bang Boy. Untuk Walhi sendiri sejauh mana atau apa saja program yang ada di Walhi dalam membantu persoalan sampah yang ada di Pekanbaru ini, Bang? Yang pertama itu pasti kami mengambil kerja seperti yang dilakukan pemerintah kota, sosialisasi. Kawan-kawan bisa cek gitu, paling enggak belakangan ini satu sekali seminggu itu ada medsos kami bicara terkait dengan isu sampah gitu. Nah, yang kedua bagi kami memang cara mendidik rakyat itu memang berorganisasi dengan cara belajar gitu. Makanya kami terlibat dengan beberapa kelompok muda, ada kawan-kawan pecinta alam, ada kelompok gerakan puasa plastik gitu ya. Lalu yang kami lakukan lagi gitu ya. Kami bersama kawan-kawan LBH, bersama kawan-kawan lain itu memang memilihnya jalur legal gitu ya. Jalur melalui pengadilan gitu ya. Nah, bagaimanapun ya kalau kita sebut gitu ya. Bung Karno itu bilang kayak ini, biarkan zaman yang menjadi hakim gitu ya. Sebelum zaman menjadi hakim, kami biarkan Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi hakim menentukan apakah tepat atau tidak pengolahan sampah di Kota Pekanbaru. Berarti ada kampanyenya juga ya, Bang ya. Nah, untuk Bang Rido sebagai masyarakat Kota Pekanbaru juga, Bang, ada tidak dorongan atau partisipasi Abang dalam membantu menangani persoalan sampah ini, Bang? Mungkin ketika ngopi sama kawan-kawan membahas, habis itu bikin campaign, bisa diceritakan, Bang? Kalau campaign kan belum sampai ke situ ya. Tapi saya secara pribadi sebenarnya juga pencinta alam, tapi tidak bergabung ke ini. Kita ke komunitas yang lebih ngarahnya ke lari ya. Lari, kita juga naik gunung, turun gunung. Mungkin agak sedikit berlawanan sama yang kawan-kawan yang hobi camping, karena kita sampai ke atas turun lagi. Kita punya kebiasaan kalau lagi kita punya kegiatan kita punya komunitas namanya Wedus Gunung. Kita punya kegiatan yang tiap tahun kita namakan Operasi Semut. Operasi Semut kita naik ke gunung, ntar kita sisir sampah dari atas kita bawa ke bawah gitu. Itu bentuk kegiatan kita yang membuktikan bahwa kita sangat peduli dengan alam kan begitu. Masalah campaign mungkin saya secara pribadi sih. Saya juga seperti pengurangan penggunaan sampah plastik saya lakukan. Misalnya kayak di kedai kopi saya biasa nggak minta sedotan yang kayak begitu itu.
Dan juga biasanya kalau ke warung ya bawa kantong dari rumah kan gitu. Bawa kantong dari rumah dan nggak minta kantong plastik. Karena memang ya idealnya memang begitu seharusnya, kita mulai dari perilaku masing-masing ya. Cuman masalah campaign mungkin saya belum pernah melakukan campaign kan gitu. Ya maksud saya begini, itu bukan hal yang luar biasa sebenarnya ya. Itu hal yang udah biasa dilakukan orang. Saya cuman meniru yang saya pikir itu bisa kita lakukan kan gitu. Bukan nggak ada yang luar biasa di situ. Ya cuman memang ya harapan kita ya kalau gimana ya. Nanti saya seolah-olah nyerang lagi. Intinya gini deh. Masyarakat kalau menurut saya nggak susah buat mendidiknya gitu loh. Ketika semuanya berjalan dengan jelas. Ketika semuanya dibikin aturan dengan jelas, dilaksanakan dengan baik dan terbukti semua yang kita sepakati bersama berjalan gitu loh. Tapi ketika apa yang kita sepakati dan kita harapkan tidak berjalan, gimana kita berharap masyarakat untuk bisa kita berharap banyak dengan masyarakat gitu loh. Karena nggak ada yang benar kata Bang Boy tadi bahwa semuanya punya peran masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Pemerintah punya tanggung jawab dan perannya masing-masing, masyarakat punya perannya masing-masing, nggak bisa maksudnya saling tumpang tindih nih gitu loh. Cuman memang wajar dong kita sebagai masyarakat punya harapan-harapan besar. Ya karena kita bukan pembuat kebijakan gitu loh. Ya buktinya kita bikin kebijakan aja ya ditarik lagi kebijakannya. Dan Pak Asrizal tadi bilang kita pengen jemput ke rumah langsung ke depan, ternyata ada hal-hal politis dari masyarakat setempat yang pengen memungut itu. Iya, kalau dari kita nggak peduli sama itunya. Yang penting bersih aja gitu loh. Masalah faktor politiknya karena pemegang semuanya kebijakan itu di pemerintah, ya diselesaikan gitu loh. Gimana menyelesaikannya? Ya dipikirkan kan gitu. Karena memang ada faktor politis kan katanya. Ya diselesaikan lah gimana caranya. Karena harapan kita sebagai orang yang ya kita udah bayar pajak ya, kita udah bayar semuanya, kita tinggal di sini juga bukan berarti gratis-gratis aja, ya harusnya lebih optimal lah gitu loh. Ya begitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk Bapak Asrizal, sepertinya tadi saya masih agak bingung, mungkin para sahabat Green, pengunjung Living World juga masih bingung. Saya bertanya lagi, apa program yang sedang dijalankan oleh DLHK saat ini dalam menangani sampah? Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan dari Abang Walhite yang belum saya jawab. Mohon izin Kanda, untuk masalah hukum yang lalu, saya pun tidak mau terlalu berbicara itu. Jadi yang prinsip saya bekerja begini aja Kanda. Saya berbicara sekarang hari Kabit bersih. Saya akan buat, abang tengok hari ini workshop kita itu. Saya tidak akan pernah berbicara bersih kalau tempat lingkungan saya tidak bersih. Nah, itu memang moto dalam kehidupan. Dan kebetulan Kanda, saya sudah melakukan penelitian. Di suatu tempat saya ambil lebih kurang 50 kampung. Nanti saya coba program itu. Saya ambil 50 kampung, 40 kampung saya berikan teori dan konsep. 10 kampung tidak. Saya buat perilaku sopan, santun, taat, patuh, saling menghargai. Kamu dari mana tahu itu? Dia nggak tahu konsep dan teorinya. Tetapi di dalam kehidupan kampung itu ada contoh perilaku, maka manusia itu akan berubah. Teori ini juga berlaku. 90% teori tidak akan berlaku, tetapi 10 contoh lebih baik daripada 90 teori, konsep, ilmu dan undang-undang. Jadi yang jadi masalah kita hari ini behaviors. Bagaimana kita memberi contoh perilaku seperti yang diceritakan Kanda tadi. Saya insya Allah nggak perlu perda. Tetapi kita mulai dari lingkung kita, tempat kita bekerja, pasti tidak akan. Ini sudah terbukti, tak perlu lagi. Jadi kalau kita jawab masalah sampah ini semacam, inilah program kami ke depannya. Yang pertama kali kami akan mensosialisasikan dan kami buat dalam kehidupan kami. Masalah jabatan-jabatan ini, saya sudah bilang, walaupun malam ini saya tidak dilantik, saya akan berbuat seperti itu. Dan saya tidak berbicara politik bagaimana di kantor, bagaimana saya akan buat, tidak akan saya buat kalau saya tidak berbuat. Nah itu prinsipnya. Kemudian program kami, program ini sebenarnya sudah lama, jemput sampah dari rumah masyarakat. Supir masyarakat, dia perlu diayomi, perlu dikasihi, perlu disayangi, perlu dibujuk, itu boleh beri pengertian. Ada mandor langsung jumpa dengan saya, mengapa Bapak memanggil saya? Masya Allah Bang, saya senang jumpa Abang, saya begini, tidak bujuk. Hari ini itu tuh yang sudah tidak ada.
Sifat mengasihi, menghormati, mengayomi. Walaupun uang di kantong kita ini 10 juta, nak ngasih orang 10.000 berat. Jadi arti katanya program kita ke depan, apa yang kita rencanakan itu kita buat dalam tatanan kehidupan kita. Nah, kemudian terus dalam program pemerintah, dalam penanggulangan sampah, kita tidak akan keluar dari tupoksi kita. Sekarang kita tingkatkan sosialisasi, pengawasan, evaluasi. Kemudian manor-manor yang sudah kita tunjuk, betul-betul kita berikan tatanan-tatanan perilaku. Baik terhadap masyarakat, terhadap supirnya, dan bagaimana kita mengayomi orang-orang yang di tempat sampah di sana. Jadi program ini tidak akan berubah, cuma yang penting sekarang coba gini, satu orang manajer, satu orang kepala dinas, nengok orang aja masa mukanya. Walaupun digaji 100 juta, tetapi ada dia hanya digaji 1, mempunyai sifat behavior yang bagus, tatanan yang bagus, orang akan senang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk tempat pembuangan sampah akhir itu letaknya di mana, Pak? Nah, setelah di situ sampah itu akan diapakan? Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Sampai hari ini kita masih tempat TPA 1 dan TPA 2 itu masih tempat penampungan sampah. Sistem pencemaran segala macam sudah kita sediakan tempatnya, airnya segala macam. Mulai hari ini, semalam kami sudah ada kontrak kerjasama dengan BPJP. BPJP ini nanti insya Allah Bapak Ibu doakan sampah-sampah kita ini akan kita jadikan jupin padat yang akan kita jadikan sebagai pensanding batu bara. Nah, jadi ini insya Allah mulai nanti terakhirnya bulan 6, sampah-sampah kita ini sudah kita jual, Pak. Nah, ini salah satu penemuan yang baru. Insya Allah PKS-nya sudah kita tangani. Cuma yang penting nanti mohon dukungan dan doa. Selama ini sampah kita ini kan numpuk aja, Pak. Tetapi besok seluruh sampah-sampah kita itu setelah kita olah, ceritanya begini. Hari ini kita sudah tangan PKS selama 3 bulan diuji coba dengan PT PLN. BPJP, kemudian nanti setelah penelitian nanti alat itu dikasih dengan kita dan sampah itu kita olah sehingga menjadi penyanding batu bara. Terima kasih. Siap. Saya tambahin dikit ya. Itu false solution tentang waste management gitu ya. Kami di Walhi secara nasional maupun di Riau gitu, kami secara tegas menolak yang disebut sebagai PLTSA atau misalnya menjadikan plastik atau sampah menjadi sumber energi gitu. Nah, satu gitu ya, PLTA atau PLTU batubara, kawan-kawan bisa cek salah satu sumber emisi terbesar di dunia, termasuk Indonesia. Jadi kalau kita bicara batubara, dia keruk, diangkut, dia bakar, itu sumber emisi terbesar di dunia. Nah, yang kedua gitu. Bagaimana dengan sampah gitu ya? Sampah dia dari bekas migas atau gas, minyak dan gas, buangannya dibakar jadi biji plastik, dibakar lagi dibentuk jadi produk, lalu dibilang nggak bisa daur ulang, bisa jadi sumber energi. Gitu. Kawan-kawan pikir berapa dari proses pengolahan fosil fuel ini, berapa emisi yang dilepaskan dan seberapa bahaya buangan dari pembakaran plastik dan sampah. Saya cuma itu aja Pak, saya tambahin. Oke, terima kasih. Untuk permasalahan sampah kemarin yang sempat dibawa oleh Walhi dan LBH, sepertinya kita juga sudah melihat ada gerakan dari pemerintah. Ada langkah maju yang mungkin orang-orang merasa itu adalah sebuah langkah maju pemerintah dengan membuat gakum sampah. Nah, dari LBH sendiri, apakah gakum itu sebuah langkah maju atau malah menjadi sebuah batasan untuk masyarakat? Ya, sebelum sampai ke situ, pastiin dulu dong kasus yang lama ya. Kasus tersangka Kadis itu ya. Itu bagaimana? Kalau misalnya itu, kalau itu mesti gantung ya, ini buat gakum, lu aja ini bermasalah. Lu buat gakum lagi, ini selesaikan dulu. Sejauh mana ya? Sebenarnya aku kritik juga soal itu. Soalnya dikit-dikit bicara penegakan hukum. Dikit-dikit bicara penegakan hukum. Kemudian ada penjahat di dalamnya. Kan bagaimana ini bicara penegakan hukum? Jangan berpikir ini pemerintah. Penjahat itu adalah masyarakat. Saya sedih melihatnya ya.
Iya, saya malah sedih melihatnya karena saya kerja di LBH Pak Asrijal ya. Itu masyarakat yang kudampingi semua tidak mampu. Kemudian yang nggak mampu ini dihukum dengan tinggi. Kenapa? Karena tidak ada pengacara. Dan ini sedihnya ini saya melihat ini gara-gara sampah juga mereka dihukum dan lain-lain. Ini bicara Gakum. Saya nggak bicara soal Gakum ini baik atau tidak, tapi selesaikan dulu dong kasus yang hari ini mesti tersangkut. Saya belum tahu update-nya bagaimana ya. Tapi hari ini masih tersangkut dan kita nggak tahu update-nya sampai mana. Sudah tersangka tapi nggak tahu update-nya kemana. Ini yang harus diselesaikan dulu. Ya Gakum sih Gakum, tapi selesaikan dulu yang kasus sebelumnya. Oke, berarti permasalahan itu masih belum selesai, tapi pemerintah malah membuat Gakum yang mungkin itu sangat tidak efisien dalam menangani persoalan sampah kita di Kota Pekanbaru. Gini ya, kebetulan saya lawyer, saya saya peneliti hukum gitu ya. Apa sih yang disebut dengan penegakan hukum? Jangan selalu bicara penegakan hukum itu bicara memenjarakan orang gitu ya, hukum orang gitu. Tapi yang disebut dengan penegakan hukum, kalau kita lihat dalam teorinya gitu ya, ada namanya legal substance. Nggak usah lah, panjang banget ya. Kita lihat dalam teorinya, saya bicara teori lagi nih. Penegakan hukum itu, awal proses mulanya itu disebut dari proses pembentukan hukum. Lalu dia turun lagi, lalu dia disebut dengan penegakan norma. Oke, bagaimana hukum yang dibuat ditegakkan normanya. Nah yang ketiga baru disebut dengan bahasa Indonesia apa ya? Penjatuhan atau pemberian reward kepada orang-orang yang patuh atau melanggar hukum. Nah, jadi saya nggak tahu tuh Gakumnya gimana gitu ya. Saya itu aja sih gitu. Kalau itu baik, alhamdulillah gitu ya. Kalau itu nggak baik, kita sama-sama masyarakat kita perbaikilah, kita dukung pemerintahnya. Oke, siap, terima kasih. Nah, karena waktu sudah hampir habis, saya akan bertanya, mungkin bisa dari Bang Rido dulu. Ada nggak saran untuk perbaikan, entah itu pengendalian sampah atau pengelolaan sampah, baik dari masyarakat maupun dari sektor pemerintah? Terima kasih. Saran ya, nggak pantas ngasih saran sebenarnya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya begini sih, kalau memang ternyata benar caranya dari awal, harusnya tidak akan menjadi polemik sampai hari ini gitu loh. Ya saya lebih nyoroti nggak ke situ sebetulnya, saya lebih nyoroti keseriusan dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan ini. Kenapa saya berani bilang ini nggak serius? Ya karena Pak Asrijal aja baru 1 bulan ini dudukin di situ, lagi ada masalah ini gitu loh, ganti lagi gitu loh. Besok nggak tahu tiba-tiba udah mau bikin program baru lagi nih, ganti lagi gitu loh. Nah saya nggak ngelihat ada keseriusan di situ gitu loh. Ya karena mungkin ya warga Pekanbaru udah terbiasa dijanji-janjikan terus gitu loh. Makanya akhirnya untuk ngobatin luka lama bikin janji baru gitu loh. Terus nanti Pak Rijal udah mulai bekerja ganti lagi sama yang lain gitu. Dengan orang-orang yang baru juga. Dengan ya, orang-orang baru, dengan program gitu. baru, ya dengan keyakinan baru gitu loh. Ya masyarakat capek ya, masyarakat lelah. Ya kalau dari masyarakat sendiri polanya sebenarnya apapun aturan yang dibikin yang penting konsisten dan berjalan dengan benar, masyarakat pasti ikut kok. Ya mungkin kayak Bang Boy bilang tadi, ya tahapannya ada ya. Mulai dari hukum, norma sampai jadi itu ya gitu. Ya tinggal dibikin aja kok aturannya, mana yang layak dihukum, mana yang layak dikasih hadiah apa seperti apa. Saya nggak paham ya, saya bukan orang hukum. Ini pandangan awam saya gitu loh. Jadi kalau masyarakat, ya aku pikir sambil jalan mungkin campaign juga udah sering dilakukan sama kawan-kawan dari Walhi dan kawan-kawan dari lembaga lainnya, mungkin dari komunitas-komunitas juga gitu loh. Tapi itu tidak akan jadi apa-apa ketika sistemnya juga belum berjalan dengan baik di atasnya gitu loh. Ya orang pada bingung, pasti nanti ujungnya juga jadi udah kayak apatis aja udah. Ya ini mau gimana gitu loh. Ini mau dibuang kemana, solusinya nggak nemu gitu kan. Akhirnya ya udah setelah berkali-kali begitu kan wajar dong orang jadi udah nggak percaya lagi sama sistem yang ada gitu loh. Makanya kalau saya secara pribadi mungkin kita fokusnya nggak ke masyarakat sih sebenarnya, harusnya diskusi di sini gitu. Ketika semuanya udah berjalan sempurna secara sistem, baru kita tuntut kewajiban dari masyarakatnya gitu. Begitu menurut saya. Oke, siap. Selanjutnya kita ke
Bang Andi mungkin bisa memberikan saran kepada pemerintah ataupun masyarakat dalam pengelolaan sampah ini. Ya kalau kita sih bukan saran ya. Harapannya tuntutan kita sebagai tim hukum ya, tuntutan para penggugat, tidak hanya person tapi ini harapan untuk warga Pekanbaru, itu tuntutan kita dikabulkan semua. Nah itu saja harapan kita sebenarnya. Saya nggak muluk-muluk ya, karena ini jelas ya kita ada nuntut ini ya, penuhin saja tuntutan itu, kemudian itulah yang jadi harapan kita semua. Mungkin itu saja. Oh sekalian sarannya Bang? Oh saran juga ya? Ya saran saya sih kalau misalnya niatannya baik, tentu pasti wali kota Pemko tuh baik ya sarannya. Ketika nanti buat kebijakan soal sampah, itu harus transparansi dan partisipatif. Itu saja syarat untuk pembuatan peraturan yang kemudian itu akan mudah masyarakat melakukan pengawasan soal itu. Jangan sampai anggapan wali kota ketika digugat itu langsung ini lu musuh aku tuh, gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Karena gugatan itu kalau kita lihatnya negatif ya negatif. Kita lihat aja itu positif. Ini untuk kebaikan bersama bos, kan gitu kan. Ini untuk kebaikan bersama. Makanya jangan bicara ini adalah melawan dalil bla bla dan lain-lain, mencari celah untuk gugatan ini tidak berlaku dan lain-lain. Itu udah bullshit lah kalau misalnya itu melawan juga. Berarti memang nggak ada niatan. Aku sih menilainya seperti itu. Ya saran aku ya tentu harus melakukan lebih baiklah transparansi lah soal sampah ini kan. Kemudian partisipatif lah dalam pembuatan kebijakannya. Oke siap, terima kasih. Selanjutnya ke Bang Boy. Isu perkotaan itu menjadi isu penting gitu ya. Isu yang sering sekali dilupakan oleh kota yang sedang berkembang. Ya. Nah kalau kita ngelihat persoalannya seperti ini saat ini, gitu ya. Kawan-kawan semua, termasuk saya, itu mempunyai PR berat gitu ya untuk meluruskan gitu ya, pengelolaan sampah kita itu tidak berbasis project, tapi berbasis pada keberpihakan kepada masyarakat, berbasis kepihakan kepada lingkungan hidup gitu. Nasib kita 10-15 tahun lagi di Kota Pekanbaru ditentukan bagaimana waste management pengelolaan sampah di Pekanbaru dilakukan dengan baik. Kalau bukan kita yang merubahnya sekarang, kita bakal menjadi orang buruk yang mewariskan Kota Pekanbaru yang jauh lebih buruk dari saat ini kepada generasi depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Boy. Selanjutnya ke Bapak Asrizal. Setelah mendengarkan statement dari Bang Rido, Bang Boy dan juga Bang Andi, kedepannya apa yang mungkin bisa pemerintah lakukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah kita di Kota Pekanbaru ini? Oke, terima kasih. Kami dari atas nama pemerintah, kita tidak akan keluar dari program. Program kita tuh sudah diatur dari pusat. Cuma harapan kita begini, dari teman-teman media, lembaga-lembaga nih, bagaimana pelaku-pelaku di orang sampah nih ada berbuat dalam dirinya. Dia mengerti, mau mengerti, berbuat, bertindak. Ini misalkan saya tidak akan mau membuat konsep perda ke atas segala macam. Tetapi bagi teman-teman yang ada nih, kita sosialisasikan bagaimana sadar sampah ini penting. Kalau satu orang kita temani terus. Kalau pendengarnya ada 50 orang, besok pagi sudah 100 orang yang peduli dengan sampah. Jadi kami harapkan bagaimana betul-betul kita selain dari peraturan-peraturan yang ada nih, betul-betul pada diri kita nih kita yang membuat. Baru nanti orang lain akan menjadi contoh. Tetapi apabila tidak membuat pada diri kita, tidak akan pernah terjadi. Terus masalah hukum sekali lagi, saya tidak mau berbicara masalah hukum, tapi yang secara aturan prosedur silakan. Yang penting bagi saya ketika ada anak yang berbuat salah, saya tidak akan membicarakan salahnya. Tetapi saya bagaimana mengayominya, mengasihinya, memberikan dia contoh, sehingga anak tadi tidak terhukum tetapi dia berbuat. Terima kasih. Saya tambahin dikit ya Mbak gitu. Kalau kita bicara sosialisasi dari tadi gitu. Wali kota kita sekarang, Firdaus itu sisa waktu jabatannya kurang lebih 4-5 bulan. Gitu. Di 4-5 bulan, kalau orang bicara sosialisasi, program apa yang dilakukannya pada 9 tahun belakangan. Itu aja, terima kasih. Oke,
Dengan statement pernyataan terakhir dari Bang Boy, maka berakhir juga acara talk show sesi ketiga kita dengan Pekanbaru Sadar Sampah dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, semoga kedepannya tidak ada saling salah menyalahkan, tidak ada yang akan lepas tangan, serta pemerintah dan juga masyarakat terus bekerja sama untuk menangani permasalahan sampah kita yang ada saat ini. Oke, terima kasih. Saya Tamara Nikita dari Green Radio, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.